Senin 10 April, Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Maskuri MSI memberikan sambutan sekaligus membuka acara ngaji aswaja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan di Gedung Umar bin Khattab Unisma lantai 4, diikuti oleh beberapa dosen dan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini rekan-rekan catatan ngaji aswaja disampaikan oleh peserta yaitu RJ Nawati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah catatan garis besar dari ngaji aswaja hari pertama di Unisma. Tema hari pertama, nalar dan karakter aswaja dalam menghadapi era industri 4.0 disampaikan oleh Dr. Insinyur Zainul Arifin MP. Disajikan oleh Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang tahun 2023. Beberapa hal yang sempat dicatat oleh peserta. Yang pertama, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan untuk apa kita mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Catatan di sini selanjutnya tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dalam bidang akidah atau teologi, mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu membahas tentang ilmu kalam. Yang kedua dalam bidang fikih atau hukum Islam, bermazhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu al-madzahib al-arba'ah oleh Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di sini yang dipelajari adalah fikih dan usul fikih. Yang ketiga dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Di mana di sini kita mempelajari tentang ilmu tasawuf. Selanjutnya tentang aswaja dan dinamikanya. Ada 10. Yang pertama masalah kemahaesaan Allah. Yang kedua nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga Al-Quran firman Allah. Yang keempat melihat Allah di akhirat. Kelima adalah masalah perbuatan manusia. Keenam adalah orang mukmin yang berbuat dosa besar. Ketujuh tentang masalah kenabian dan kewalian. Kedelapan masalah mukjizat dan karomah. Kesembilan adalah masalah kepemimpinan umat, dan yang ke-10 masalah metafisika dan keakhiratan. Catatan selanjutnya tentang manhaj atau qauli atau fikri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, memunculkan karakter aswaja ada 4, yaitu sifat tawasud atau moderat, sifat tasamuh atau toleran, sifat tawazun tentang keseimbangan, dan sifat al-adl atau keadilan. Perilaku tawasud di sini yang pertama, bersikap wajar, tidak berlebihan. 2. Memilih jalan tengah terbaik di antara dua kepentingan. Yang ketiga, membuat keputusan yang terbaik dengan arif dan bijaksana. Kita ketemu lagi ya dengan cara membuat keputusan yang terbaik. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Di sini akan dibacakan dokumen tentang tawasud atau sifat moderat. Sifat ini yaitu sikap keberagamaan maupun kemasyarakatan, keilmuan dan lain sebagainya selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama atau peraturan-peraturan yang sah dan diyakini benar. Prinsip ajaran ini juga berlaku untuk segala urusan dan aktivitas, termasuk dalam berprofesi. Allah melarang keras sikap berlebihan atau yang disebut dengan ekstrim. Jadi semuanya itu sewajarnya saja. Catatan kami selanjutnya tentang sifat tasamuh atau sifat toleran, yaitu dapat menerima kebenaran meskipun dari orang lain dan dapat menerima kesalahan meskipun dari diri sendiri, menghargai kebaikan orang lain dan mengkoreksi kejelekan diri sendiri. Dengan sikap toleran ini, seseorang akan menjadi adaptif
dan acceptable pada berbagai lingkungan dan keadaan. Disebutkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam beragama, karena sungguh telah jelas jalan yang benar dari yang sesat. Rekan-rekan, berikutnya tercatat indikator sifat tasamuh, yaitu diantaranya bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Toleran dalam bermusyawarah atau diskusi. Jadi di sini memang keterampilan komunikasi sangat dibutuhkan. Karena kita tidak hanya punya mulut, tapi kita juga punya telinga. Artinya, kita juga harus mau mendengarkan, jangan hanya mau berbicara, tapi tidak mau mendengarkan. Kemudian bersedia melaksanakan setiap hasil keputusan bersama. Selanjutnya, menghargai kritikan yang dilontarkan orang lain. Jadi di sini menunjukkan sifat legowo. Kalau kita dikritik, kita berpikiran positif itu untuk membangun. Jadi nggak boleh tersinggung, apalagi marah. Berikutnya tentang menghargai keputusan pihak lain. Selanjutnya, toleran terhadap perbedaan, berbagai pendapat. Kemudian menghargai pendapat orang lain tadi sudah disebutkan di atas, tapi di sini ditambahkan mampu menempatkan diri di antara perbedaan yang ada. Ini sambungannya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain atau kita harus mampu bersikap tidak semaunya sendiri atau tidak egois. Selanjutnya tentang mudah beradaptasi. Ini penting ya, karena realita itu senantiasa berubah. Kita jangan selalu menyembunyikan realita, tetapi hadapi realita dengan kemudahan kita dalam menyesuaikan diri atau yang disebut dengan adaptif. Terakhir indikatornya apa itu? Mudah diterima oleh lingkungan atau acceptable. Nah, di sini akan dibahas tentang sifat tawazun atau keseimbangan. Jadi, tawazun itu adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Sikap ini sebaiknya ada dalam diri setiap muslim dan diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dari catatan peserta di ngaji Aswaja disebutkan bahwa tawazun atau keseimbangan atau harmoni, yaitu bersikap harmonis antara orientasi kepentingan individu dengan kepentingan golongan, antara kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, antara keluhuran wahyu dan kreativitas nalar. Selanjutnya disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menurut pemateri dari yang didokumentasikan oleh peserta tentang indikator sifat tawazun, yang pertama yaitu proporsional dalam berbagai aspek sesuai kompetensinya. Kalau misalkan pendidik, ya di dunia pendidikan, ekonom, ya kompetensi bekerja, berkarya di bidang ekonomi, dokter, teknisi, dan lain-lain. Yang kedua, seimbang dalam berbagai aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dalam diri, keluarga, dan lingkungan. Rekan-rekan, berikutnya tentang sifat al-adil atau keadilan. Ini merupakan prinsip keadilan untuk semua pihak ya, terutama dalam masalah perlindungan, hak dan kewajiban, juga dalam penetapan hukum. Catatan selanjutnya dibacakan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8,
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Selanjutnya, peserta akan membacakan tentang perilaku adil dari dokumen yang difoto, yaitu memperlakukan orang lain atas dasar kebenaran, mampu meletakkan sesuatu menurut tempatnya, tidak ingin mendapat lebih atas sesuatu yang bukan haknya, membela orang lain yang diperlakukan tidak adil, memperlakukan orang lain sesuai haknya, tidak membeda-bedakan orang-orang dalam pergaulan, menghargai kerja orang lain sesuai hasil kerjanya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sepertinya sudah disebutkan di atas tadi ya. Kemudian adil dalam membuat keputusan dan memberi perlakuan yang sama dengan tidak membedakan sara mungkin itu ya, ekonomi dan lain-lain. Sekian dulu catatan garis besar untuk ngaji Aswaja hari pertama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri walahul muwafiq ila waqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.